agama Islam cekal, membina kader tunas bangsa melalui jalur pendidikan tinggi, mengemban tugas negara. Institut Agama Islam cekal, teguh citanya, bersendikan Pancasila dengan syiar Islam. Kita membangun, bangunlah semua, kita tegakkan seluruh jiwa raga. Harus jaya, jayalah cekala, kampus tercinta. Kita membangun mental spiritualnya, kita tegakkan seluruh aparatnya. Tetap jaya, jayalah cekala di kota Langsa. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen dan Ibu pembimbing, begitu juga dengan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan teaching ini. Ya, di sini akan saya mulai pembelajaran saya tentang mengenal usia balik. Ya, kita mulai ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sejenak untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Ya, semoga dengan membaca doa belajar ini, mudah-mudahan nanti semua ilmu yang Bapak terapkan dapat kita terima dan dapat kita amalkan. Amin. Amin. Ya, sebelumnya Bapak mengabsen dulu ya anak-anak. Siapa tahu hari-hari kemarin banyak Bapak nampak lihat yang libur. Nggak tahu entah apa alasannya, banyak yang alpa. Ya, ini Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Ilman. Hadir, Pak. Ya. Ya, Bapak lihat semuanya pada hari ini hadir semua. Ya. Terima kasih karena sudah hadir semua. Maka kita break dulu biar semangat belajarnya ya. Yo, Rizkia, pimpin dulu ice breakingnya. Anak, Teguh semangat. Ya, semangat. 1, 2, 3 ya. Teguh semangat. Ya, semua kita semangat dalam menerima pembelajaran ini. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, anak-anak Bapak, kita bahas dulu sedikit pelajaran kita yang sudah lewat.
yaitu pelajaran kita yang sudah lewat tentang apa itu anak-anak? Jenis-jenis norma, Pak. Iya, pintar. Minggu yang lewat kita sudah belajar tentang norma. Jadi sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, Bapak tanyakan dulu sedikit tentang norma ini. Ayo anak-anak, siapa yang tahu berapa macam norma itu? 4, Pak. Ya. Apa macamnya anak kami, Rizky ya? Norma agama, Pak. Yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma kesopanan, Pak. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu buat anak kami, Rizky ya. Iya. Ya, jadi pelajaran kita yang sudah lewat yaitu tentang norma. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal usia balik. Jadi sebelum Bapak melanjutkan tentang mengenal usia balik ini, apakah anak-anak pernah dengar apa itu yang dimaksud dengan usia balik? Ya, kalau memang belum, di sini akan Bapak jelaskan. Ya, di sini Bapak jelaskan usia balik menurut bahasa besar Indonesia, Kamus Besar Indonesia, usia balik itu adalah cukup umur, yang dikatakan sudah cukup umur. Jadi kalau dia sudah cukup umur, pasti ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu menurut ilmu fikih, kalau dia laki-laki, di sini ada tanda-tandanya. Anak-anak, kalau dia untuk laki-laki, tanda-tandanya di sini mimpi basah. Kalau dia untuk anak perempuan, tanda-tandanya haid atau menstruasi. Itu untuk perempuan. Jadi kalau dia haid ini, anak-anak ibu, anak-anak bapak yang laki-laki, kalau untuk haid ini nggak akan ada dialami oleh seorang anak laki-laki. Jadi untuk haid ini khusus untuk anak perempuan. Jadi bagaimana anak-anak yang dikatakan dengan haid ini? Haid ini adalah keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan. Itulah yang dikatakan dengan haid. Jadi di sini dikatakan kalau dia sudah berusia 15 tahun, dia sudah dianggap sudah cukup umur. Bagaimana Pak kalau saya belum pernah mengalami mimpi basah, sementara saya sudah berumur 15 tahun? Kalau kita anak-anak belum pernah mengalami mimpi basah ini dan belum pernah mengalami yang dikatakan haid, tapi usia kita sudah beranjak 15 tahun, berarti sudah dianggap dewasa ataupun cukup umur. Jadi kita jangan berpatokan kepada tanda-tanda ini. Kalau memang sudah berusia 15 tahun, maka kita sudah dianggap dewasa. Tapi yang jelasnya tanda-tanda balik ini pasti kita anak-anak didik semuanya akan mengalaminya. Ya, itulah tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, di sini ada lagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kalau dia untuk laki-laki, dengar anak didik, jangan ada yang ribut di belakang ya. Dengarkan Bapak, nanti Bapak buat tugas kelompok, nggak ada yang dapat. Maka dengarkan. Dengarkan ke depan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kalau dia untuk laki-laki, suaranya terdengar semakin berat. Itulah satu tanda-tandanya menurut ilmu biologi. Dan yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Dan yang keempat, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Jadi kalau kita anak laki-laki,
kalau sudah melaju meranjak dewasa, nafsu makannya semakin kuat untuk pertumbuhan badan. Nafsu makannya semakin kuat. Inilah dia tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki. Dan ada lagi tanda-tandanya untuk perempuan. Kalau dia untuk perempuan, tanda-tandanya menurut ilmu biologi, satu, suara terdengar lebih halus, semakin halus suaranya. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Perubahannya termasuk di bagian pinggul dan bagian dada. Dan juga yang dikatakan menstruasi atau haid. Inilah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi khusus untuk perempuan. Paham kan anak didik? Paham, Pak. Iya, paham. Setelah kita mengalami tanda-tanda balik ini, berarti kita sudah dianggap sudah cukup umur. Jadi kalau kita sudah dewasa, berarti sudah ada kewajiban bagi kita. Jadi kalau kita masih anak-anak, belum diberikan kewajiban kepada kita. Sekarang kalau kita sudah dewasa, maka kewajiban ada yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama seperti sholat fardu. Inilah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kita sudah cukup umur, harus melaksanakan sholat fardu. Ada berapa itu sholat fardu itu, anak bapak? 5, Pak. 5, Pak. Ada 5. Mungkin semua sudah tahu ini ada berapa sholat fardu, karena ini pelajaran kelas 1 ini, kelas 2. Jadi sholat fardu itu ada 5 yang harus kita laksanakan. Kalau kita sudah dewasa dan cukup umur, kalau ini ditinggalkan berarti berdosa. Ya, itulah kewajiban kita sebagai umat Islam yang sudah balik. Dan yang kewajiban yang kedua yaitu menuntut ilmu. Kenapa diwajibkan menuntut ilmu ini? Karena seperti hadis Nabi, tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kalau kita sudah dewasa, maka diwajibkan menuntut ilmu. Jangan kita beranggapan kalau kita sudah bapak-bapak, kalau kita sudah nenek, tidak ada lagi kewajiban kita menuntut ilmu. Tidak, anak bapak. Karena selagi nyawa masih berada di tubuh kita, kita tetap diwajibkan menuntut ilmu. Jadi kewajiban kita yang ketiga untuk melaksanakan kalau kita sudah dewasa, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Ada yang tahu anak bapak ini apa itu aurat? Ada yang tahu? Di sini Yang tidak boleh diperbolehkan ditengok orang lain, Pak. Oh iya, bisa, bagus. Ya, ada lagi pendapat yang lain anak-anak? Harus pakai hijab, Bapak. Oh iya, bagus. Seperti anak-anak inilah, anak-anak bapak yang perempuan ini. Seperti inilah harus pakai hijab. Ya, jadi aurat itu adalah bagian tubuh yang harus kita tutupi. Jadi aurat ini pun berbeda, laki-laki dengan perempuan, tidak sama yang harus ditutupi. Kalau dia yang laki-laki, aurat yang harus kita tutupi mulai dari pusar sampai lutut. Inilah aurat yang harus ditutupi untuk anak laki-laki. Kalau dia untuk anak perempuan,
aurat yang harus ditutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Inilah yang dikatakan aurat yang harus ditutupi. Kenapa? Ini termasuk kewajiban seorang muslim, karena di aurat inilah terjadinya suatu cerita pada zaman Nabi yang dikatakannya kebanyakan yang masuk penghuni neraka itu adalah kaum wanita, yaitu anak-anak. Itu hadis Nabi. Karena Nabi mengatakan yang banyak wanita. Di mana salah satunya alasannya? Karena memperlihatkan auratnya. Dia mempertontonkan tubuhnya. Padahal dia sebagian sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab, tetapi pakaiannya masih pakai yang ketat-ketat, yang pakai transparan. Walaupun kita sudah pakai hijab, kita sesuaikan juga dengan pakaian kita. Jangan pakai pakaian yang ketat-ketat sehingga nampak tubuh kita. Itu namanya haram, tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi inilah yang dikatakan dengan aurat. Ya, sebelumnya Bapak lahir ini, Bapak buat dulu tugas kelompoknya. Kelompoknya Bapak buat ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama khusus untuk laki-laki, kelompok yang kedua khusus untuk perempuan. Tugas yang kelompok pertama yaitu menentukan ataupun mendiskusikan tanda-tanda balik memiliki untuk laki-laki perempuan. Tugasnya diskusinya tanda-tanda balik memiliki bagi perempuan. Ya, di sini Bapak tunggu sebentar ya. Bapak tunggu tugas diskusinya. Kalau sudah siap nanti baru diantar. Bapak periksa nanti. Iya, Pak. Nah, udah siap Bapak lihat tugas-tugasnya. Tugas kelompoknya sudah Bapak periksa. Alhamdulillah, kelompok 2 dan kelompok 1 benar jawabannya. Ya, kalau begitu, sebelum Bapak hadir di sini, sebelum Bapak hadir di pelajaran kita pada hari ini, Bapak masih menanyakan apakah masih ada yang kurang jelas tentang pelajaran kita pada hari ini. Bapak Saya Pak, ya Ibu, iya. tadi Bapak jelasin tanda-tanda balik untuk perempuan itu haid, udah jelas saya Pak. Tapi tanda-tanda balik untuk laki-laki saya kurang jelas Pak. Iya, dari tanda-tanda balik untuk laki-laki itu juga saya tanya. Iya, itu sebenarnya tadi jelaskan. Iya Pak, makanya saya tanyakan Pak, nggak jelas Pak rasa saya Pak. Bapak mau lihat siapa yang betul-betul tadi memperhatikan dan yang betul-betul meresapi apa yang Bapak terangkan. Apa Bapak tarikan tadi itu tidak Bapak jelaskan memang. Berarti sudah ada juga yang bertanya tentang itu. Ya, di sini Bapak jelaskan ya, Nak. Kalau dia tanda-tanda balik menurut ilmu fikih untuk laki-laki adalah mimpi basah. Jadi yang dikatakan mimpi basah ini anak Bapak untuk laki-laki, yang dikatakan mimpi basah ini adalah keluarnya suatu cairan yang keluar dari kemaluan anak laki-laki. Ya, dia bukan darah. Kalau untuk haid itu keluarnya darah kotor, tapi untuk laki-laki ini keluarnya suatu cairan dari kemaluan anak laki-laki. Iya Pak. Nah, dia datangnya melalui mimpi. Itu makanya dikatakan di situ mimpi basah. Bukan kita dalam keadaan bangun datangnya, tidak. Karena di situ sudah tertulis mimpi basah. Ya, itulah yang dikatakan dengan mimpi basah.
Jadi suatu saat nanti anak-anak Bapak yang perempuan, yang laki-laki semuanya pasti akan mengalami yang dikatakan tanda-tanda balik ini. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada lagi yang bertanya, sebelum Bapak akhiri ini pelajaran kita, Bapak buat tugasnya di rumah. Baik, Pak. Anak Bapak tugasnya di rumah nanti mencari larangan-larangan ketika kita anak perempuan dalam keadaan haid. Apa larang-larangannya? Nah, itu nanti tugasnya di rumah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi Bapak akhiri dulu pelajaran kita pada hari ini. Tadi Bapak mulai dengan salam. Tapi sebelum kita akhiri dengan salam, kita ucapkan Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.